Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang seberapa pentingnya sih ngecek kaki-kaki depan Vespa kamu. Cek video ini sampai selesai. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang kaki-kaki depan Vespa ini, Aji mau memperkenalkan dulu part-part apa aja sih yang ada di bagian kaki-kaki depan ini. Nah, yuk kita sekarang cek. Nah, kira-kira ada part apa aja sih di bagian kaki-kaki depan pada Vespa ini ya. Nah, di kaki-kaki depan ini terdapat ada di sini shock breaker. Terus di sini ada fork ya, batang utamanya ini, lalu ini ada per. Nah, ini tuh ada pala babi, tapi ini tuh kita bisa buka. Nah, seperti ini bisa buka nih covernya aja ya. Ini covernya. Nah, ini tuh Aji sih nyebutnya ini pala babi. Cuman nggak tahu kalau di daerah kalian atau di sebutan di apa bengkel-bengkel yang lain ya. Cuman setahu Aji ini namanya pala babi. Nama tekniknya juga atau nama benda aslinya juga Aji kurang tahu apa namanya. Aji cuma tahu ini fork atau disebut ini pala babi. Nah, di sini ini buat sambungan ke shock breaker ya. Nah, di sini ada as ayun. Di sini ada as ayun. Di sini as ayun. Ini ada per untuk rem depan. Di sini ada dudukan untuk rem. Di sini ada kabel rem. Di sini ada velg. Lalu di sini ban tentunya. Nah, lalu di bagian sini, di sini ada tromol untuk rem pengereman. Di sini ada kunci-kunci apa namanya? Pemasangan tromol ya. Lalu di sini velg juga, dan ini ban juga sama. Kalau misalkan mau ngisi angin dari sini ya tentunya. Nah, sekarang Aji mau ngejelasin tentang apa sih efeknya jika kalian tidak memperhatikan kaki-kaki depan si Vespa kalian. Vespa kalian akan kurang meredam getaran pada jalan-jalan yang jelek khususnya ya di bagian depan. Jadinya kerasanya agak sedikit gugur dugan atau bahasa Sundanya yaitu atau agak shaky gitu ya yang tidak normal di si Vespa kalian. Nah, biasanya kaki-kaki depan yang harus dicek adalah dari shock breaker, as ayun. Nah, kedua hal ini yang sangat fatal guys. Pertama, shock breaker ini yang meredam getaran dari si Vespa itu di bagian depan. Jangankan jalan jelek, jalan halus saja jika shock breaker ini lemah akan terasa getaran-getaran yang berlebihan gitu ya. Karena ininya sudah lemah. As ayun dalam keadaan rusak, dampaknya adalah motor itu tidak akan stabil di bagian depan. Jangankan di jalanan yang jelek, bahkan di jalanan yang mulus aja. Misalkan kalian cuma nginjek marka jalan tuh yang warna putih di jalan, ada agak sedikit timbul aja, langsung motor itu tidak stabil. Dulu Aji pernah ngerasain di Vespa Strada ya. Dulu bukan, di Vespa PS. Aji nyobain, waktu itu forknya masih 3. Di Vespa Strada itu as ayunnya kena, belum diganti gitu ya. Wah, Vespa itu sangat terasa tidak stabil. Rasanya tuh ingin jatuh gitu. Nah, selain dari tidak meredamnya getaran, kestabilan dalam berkendara, efek yang ditimbulkannya juga adalah stang Vespa kalian tuh jadi merasa tidak stabil dan biasanya antara berat ke kiri atau berat ke kanan gitu biasanya. Nah, itu akan membuat kalian kelelahan dalam mengendarakan si Vespanya. Nah, biasanya itu terasa kalau kalian udah jalan jauh. Misalkan, nah waktu itu Aji pernah itu didiemin aja sama Aji dan akhirnya Aji ngerasa capek banget bawa motornya. Jadi kayak bawa 10 kilo tuh kayak udah berasa bawa motor 50 kilo gitu. Kan itu padahal cuman as ayun aja yang harus kita ganti gitu. Nah, lalu di bagian depan terdapat juga beberapa part sebenarnya yang tidak terlalu krusial ya, misalkan kayak ampas rem depan kan itu juga harus tetap diganti atau tromol depan, tapi biasanya kalau Aji pribadi, Aji jarang banget pakai rem depan. Biasanya rem depan itu cuma untuk nahan, kalau di jalan itu jarang banget pakai rem depan. Jadi yang paling harus kalian perhatikan adalah di bagian shock breaker dan as ayun. Oh ya, satu lagi, jika efek dari jika as ayun kalian lemah atau rusak atau sudah tidak normal, biasanya ban itu menjadi miring guys. Nah, seperti ini. Nah, ban ini tidak lurus, tapi ban ini miring ke kiri.
biasanya miring ke kiri gitu ya. Miring ke kiri itu yang menyebabkan Vespa tuh biasanya berat ke kanan atau berat ke kiri gitu ya. Nah, itu pun bisa menimbulkan di sini nih di ban akan menyentuh bagian shock breaker dan lama-lama ban ini tuh habis lama-lama gitu. Nah, ini baru-baru Aji rasakan kemarin ya di beberapa minggu yang lalu, makanya Aji langsung mengganti shock breaker dan as ayun. Oke, nanti berapa biaya servisnya nanti kita bahas di terakhir. Sekarang Aji mau ngasih tahu nih gimana sih caranya ngecek kalau kaki-kaki Vespa kalian lemah, terutama di bagian shock breaker dan as ayun. Nah, pertama-tama kita cek bagian shock breakernya ya. Nah, biasanya shock breaker ini kalau lemah, biasanya dia itu mudah untuk ditarik atau di adjust gitu ya, si shock breakernya. Jadi ketika misalkan di seperti ini nih, ini tuh sangat keras tapi masih bisa bermain gitu. Ya, jadi kalau misalkan keras juga berarti ya shock breaker kalian udah mati gitu ya. Tapi kalau terlalu hampang, nggak ada tenaganya, maksudnya tanpa pakai tenaga bisa ketarik, ya berarti shock breaker kalian juga udah kurang meredam gitu dari si getarannya. Nah, ini ada ini Aji baru ganti. Ini Aji juga Aji udah ganti ya, ini dan motor. Nah, ini Aji ini dulunya juga ini juga dan motor sama. Nah, ini Aji udah lama banget belum ganti, kayaknya udah sekitar 3 sampai 4 tahun mungkin ya ada. Aji baru ganti lagi shock breaker depan. Nah, ini Aji udah ganti. Nah, dari mulai karet-karet ini juga berpengaruh guys terhadap kenyamanan si kita berkendara atau kestabilan di bagian depan. Nah, ini Aji udah lama banget nih. Aji tanpa pakai tenaga ya, ini tuh udah bisa ketarik tanpa menggunakan tenaga. Nah, jadi kemampuan shock breaker ini dalam meredam getaran atau hentakan sudah sangat lemah gitu. Makanya kenapa sih ini harus diganti? Aji nggak tahu ini bisa ada yang servis atau enggak. Tapi Aji kemarin lebih memutuskan untuk ganti si shock breakernya. Oke, nah seperti itu. Nah, itu cara mengecek shock breakernya ya, lemah atau tidak. Jika as ayun ini lemah, kalian cukup menginikan seperti ini. Nah, ini diam ya, bannya itu diam. Nah, jika si bannya itu ketika kita menggeserkan seperti itu bannya yang ikut, berarti ada masalah di bagian as ayunnya ini gitu. Ya, setahu aja seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin mengkoreksi, kalian bisa koreksi di kolom komentar gitu ya. Nah, itu. Nah, ini Aji punya penampakan as ayun yang sudah jelek guys. Nah, ini bentukan as ayunnya ya. Seperti ini. Ini Aji ganti baru juga. Nanti harga part-partnya nanti Aji sebutin di akhir video. Nah, seperti ini. Ini as ayun Aji yang udah jelek. Pertama, nah as ayun itu udah dapat paketan sama ring seperti ini. Ini ring, di dalamnya tuh ada lahar-lahar gitu ya di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dimasukin kayak gini guys. Ini di dalam sini nih. Ya, ini di dalam sini. Nah, ini jadi ini tuh ke arah dalam sini. Nih. Ini ke arah dalam sana. Ini kayak gini. Dan ini ada 2 di sini. Sama, ini menggunakan lahar, ini menggunakan lahar. Nah, yang Aji ini udah kemakan banget si laharnya nih. Jadi laharnya tuh udah hancur banget. Ini ada footage-nya pada saat Aji ngeganti ya si as ayunnya. Nah, lalu ini selain dari ring ini yang rusak, dua-duanya nih rusak ya, udah bubuk banget. Nah, as ayunnya juga udah kena nih guys. Ini harusnya mulus. Footage-nya juga ada, nanti ya Aji masukin. Ini harusnya mulus. Nah, ini udah kemakan banget nih. Nah, ini yang akan berpengaruh terhadap kestabilan dari si stang bagian depan kayak gitu. Jadi kecil kayak gini fatal guys akibatnya gitu ya. Tapi sebenarnya ini hitungannya tahunan kok. Ini juga Aji baru ganti mungkin udah sekitar 3 tahunan lah atau 4 tahunan Aji baru ganti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, saran Aji ketika kalian sudah menemukan efek-efek yang di awal sudah Aji sebutkan tadi, kalian mending langsung bawa ke bengkel gitu ya untuk ngecek kaki-kaki atau langsung ngeganti bagian kaki-kaki yang udah mulai rusak, karena sangat berpengaruh terhadap kestabilan dan kenyamanan, terutama sih keselamatan lah ya, karena keselamatan itu penting banget. Karena Aji pernah merasakan betapa tidak stabilnya motor ini gitu ya. Ya seperti itu. Dan
Aji sudah merubah nih segala macam, shock breakernya sudah Aji ganti, as ayunnya udah Aji ganti dengan yang baru, dan lu sudah di setting juga kaki-kaki depannya. Alhamdulillah sangat berbeda jauh dari awal Aji belum ganti shock breaker dan as ayun, sangat jauh banget. Langsung kepercayaan diri Aji juga terhadap bawa motornya juga ya, mulai dari menikung terus sampai kecepatan tinggi gitu ya. Dampaknya sangat berbeda sekali gitu. Nah biasanya kan pada memperhatikannya tuh hanya bagian mesin, bagian kaki-kaki belakang. Nah sebenarnya kaki-kaki depan juga patut periksa gitu guys. Jadi jangan dianggap enteng lah ya, walaupun sebenarnya nggak sesering maintenance bagian mesin gitu ya. Oke, nah sekarang kita tutup aja. Nah sekarang kita bahas harga dari part-partnya. Nah sekarang Aji mau ngebahas dari harga dari part-part si shock breaker, as ayun, dan jasa dan lain-lainnya. Nah Aji ngebengkelnya di Vespa Sederhana Motor ya, seperti biasa di bengkel langganan ya. Di vlog-vlog sebelumnya kan Aji selalu di sana ya, karena emang Aji udah langganan di sana. Nah ini Aji menyebutnya ini Aji udah bikin bond ya, sengaja bikin bondnya ya untuk kalian. Nah ini as ayun, harga as ayun itu harganya 95.000. Lalu shock breaker depan dan motor original itu harganya 350.000. Ini Aji ada ngebenerin stang ya, stang sini, karena kondisi stang Aji ini udah longgar, jadinya diganjel gitu dan diakalin lah. Nanti ada footage-nya dimasukin. Itu 20.000 jasanya. Aji juga ngeganti dudukan per depan sini nih. Nah ini atas sini nih, waktu itu dudukan pernya udah mulai patah dan potong, jadinya Aji harus ngeganti dudukan per bagian atas ini. Nah itu juga berpengaruh juga guys, tapi kalau per ini sih jarang ganti ya. Ini kayaknya masih original bawaan dulu dari tahun 75-nya, jadinya ini jarang diganti guys kalau yang ini. Nah kalau fork ini biasanya jarang rusak sih, cuman biasanya kalau rusak itu biasanya akibat dari tabrakan atau kecelakaan. Yang ngebenerin fork itu biasanya antara diganti satu fork gitu, atau enggak harus di-press ke tukang khusus fork gitu ya. Oke lanjut, nah tadi Aji sebutin ulang, as ayun tadi harganya 95.000, shock depan dan motor harganya 350.000 ya. Jadi ini karena ini original jadinya agak cukup lumayan mahal, harganya 350.000. Lalu apa namanya, ngakalin stang ini ya, cuma 20.000-an. Terus harga per depan nih bagian atas ini 35.000-an. Jadi totalnya 500.000. Tapi Aji udah dapat part yang original gitu di sini. Sama as ayun diganti baru juga. Nah, ini 500.000 tapi jangka waktunya bisa 3 sampai 4 tahun ke depan gitu. Jadinya ya worth it lah gitu. Nah, ini kalian nggak bisa dipatokin harganya segini karena di setiap bengkel atau setiap daerah tuh berbeda-beda. Mulai dari Sumatera, Jawa atau di Bandung sekalipun di setiap bengkel bisa berbeda juga. Dengan harga jasa atau harga spare partnya beda-beda gitu. Jadi tapi kalau di bengkel Aji seperti segini gitu ya harganya. Jadi jangan dipatok sama gitu. Nah sekian video kali ini. Nah itu adalah pengetahuan Aji tentang kaki-kaki depan Vespa gitu ya. Nah mohon maaf jika ada salah-salah teori atau misalkan kata-kata atau misalkan informasi yang ada yang salah. Nah kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jadi kita sharing aja gitu ya. Nah semoga cukup memberikan informasi untuk kalian, terutama untuk kalian yang baru mulai main Vespa. Nah, sekian video dari Aji. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!